الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu katsir wal umru qasir." Ilmu itu banyak sekali, tapi umur sangat pendek. Fakhus minal ilmi ma yahtaj ilaika fi amri dinik. Maka ambillah ilmu yang berkenaan dengan agama. Saya ulangi, ilmu itu banyak sekali, akan tetapi umur sangat pendek. Maka pelajarilah ilmu yang berkenaan dengan urusan agama. Semoga pembahasan fikih ini menambah wawasan kita. Sampai halaman berapa, Pak? Nah, ada yang tahu ketua kelasnya siapa? Halaman 70, pintar ya. Halaman 70, bab aniyah, bejana. Makna al-aniyah bentuk plural dari ina yang bermakna bejana. Kalau di kita apa bejana tuh? Mangkok, wadah, ember kali ya. Hukum-hukum bejana. Hukum asal pada bejana adalah halal, tidak ada perbedaan antara bejana-bejana kecil atau besar. Bagaimana juga halnya tidak ada perbedaan antara bejana mahal yang terbuat dari permata, zamrud, intan, dan bejana-bejana yang lain. Bejana tersebut boleh diambil dan dipergunakan berdasarkan firman Allah yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Maka diperbolehkan memiliki segala bentuk bejana, memperdagangkannya dengan menjual dan membeli serta memanfaatkannya dengan mempergunakannya untuk makan, minum dan semisalnya. Kenapa ini dibahas, Pak Ustaz? Ya, karena ada zaman Nabi itu bejana itu dipakai untuk wudu, untuk makan dan lain sebagainya. Maka ada hubungannya dibahas dengan sekarang, karena ada bejana-bejana yang tidak boleh dipakai. Dimakruhkannya bejana-bejana mahal tidak lain lantaran dalam penggunaan bejana tersebut ada makna kesombongan dan pemborosan. Namun dikecualikan pada hukum-hukum di atas adalah sesuatu yang terkait dengan bejana emas dan perak, dan yang terkait dengan bejana orang-orang musyrik. Inilah yang akan kita rinci pada pelajaran ini. Jadi yang ada dua fokus. Pertama, bejana dari emas atau perak. Yang kedua adalah bejana orang musyrik. Bejana emas dan perak
An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Huzaifah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah yang dikenal dari negeri Yaman, Huzaifah al-Yaman. Nabi itu Huzaifah termasuk memiliki keutamaan. Banyak kabar-kabar rahasia yang disampaikan kepada Huzaifah. Jadi Huzaifah ini kayak bahasa kita mah banyak menyimpan rahasia tentang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya rahasia-rahasia orang munafik. Jadi nggak banyak yang tahu orang munafik di Madinah itu siapa, kecuali siapa? Huzaifah ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika karena dia tahu Huzaifah ini banyak tahu tentang orang-orang munafik, maka dia bertanya kepada Huzaifah, apakah ada sifat-sifat munafik pada diriku? Ya, ini boleh Pak, kalau kita punya teman, maka boleh kita bertanya kepada dia, apakah ada sifat-sifat jelek pada diriku? Maka teman itu biasanya kalau yang baik, dia akan berkata walaupun kejelekan pada dirinya. Kalau teman yang biasanya nggak baik, biasanya yang senang-senang aja, ya. Nah Huzaifah ini bertanya kepada Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Huzaifah, apakah ada tanda-tanda munafik pada diriku? Karena yang paling tahu tentang tanda-tanda munafik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah Huzaifah. Maka Huzaifah ini berkata kepada Umar, tidak ada tanda kemunafikan pada diri. Tanda munafik ada berapa? Yang kita tahu ada 3. Yang ada di Quran Sunnah hampir 30-an. Ada berapa? 30-an tanda-tanda apa? Munafik. Paling gampang, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau datang waktu salat malas. Kalau datang waktu salat malas. Yura'unan nas, pengen dilihat orang. Salatnya itu selalu pengen dilihat orang. Wala yazkurunallaha illa qalil, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Berarti zikirnya dikit, alias salatnya tidak khusyuk. Kemudian tanda-tanda munafik lainnya, asqalus salati 'alal munafik minal isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya sama salat subuh. Ya, kalau di kita dikasih tahu munafik lu, oh gampar lu gitu ya. Padahal tanda-tanda munafik banyak pada diri kita. Di antaranya malas salat apa tadi? Isya dan subuh. Tapi munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqad, ada munafik amal. Kalau munafik amal kita banyak Pak, termasuk saya. Tapi mudah-mudahan tidak ada munafik i'tiqad. Munafik keyakinan. Ngaku Islam, tapi benci banget sebenarnya sama Islam. Ada nggak tuh orang kayak gitu? Ngaku Islam, tapi LGBT didukung. Ngaku Islam, tapi gayanya Masya Allah sama orang Islam kayak apa tau? Nah, jadi bapak-bapak ibu sekalian muliakan Allah, munafik yang berbahaya adalah munafik apa tadi? Akidah. Munafik akidah inilah yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya berada di neraka paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Nerakanya paling bawah. Itu munafik apa tadi? Akidah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari munafik akidah. Ya, oleh karena itu pantas kalau kita tahu tentang tanda-tanda munafik. Cuman yang beredar kalau ngomong bohong, kalau janji
ingkar, kalau dikasih amanat khianat. Itu yang riwayat Bukhari. Tapi kalau riwayat yang lain banyak sekali. Di antaranya kalau ngasih sedekah suka ngatain orang. Wah, riya lu. Nah itu orang munafik suka gitu. Kalau ada yang ngasih sedekah suruh dibilang riya. Kalau banyak, kalau dikit amat. Nah itu. Oke, kalau ada orang sedekah dikit, dikit banget ya. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mengenakan sutra yang halus maupun sutra yang kasar. Buat siapa nih? Laki-laki. Yang pakai sutra itu boleh buat orang yang penyakit kulit. Jadi kalau ada orang-orang bapak-bapak pakai batik sutra, berarti mungkin sakit kulit. Ya, memang benar dibolehkan batik, dibolehkan sutra untuk yang sakit kulit. Ya, tapi yang tidak sakit kulit diharamkan. Ya, diharamkan. Terus, dan jangan minum di dalam bejana emas dan perak. Jangan pula makan dengan piring keduanya. Karena bejana tersebut untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi nanti itu jatahnya orang kafir di dunia. Ya, bejana-bejananya dari emas, makannya pakai piring emas, tapi buat kita di akhirat. Makanya kita menahan diri dari tabzir. Tabzir itu apa, Pak? Pemborosan. Ya, pemborosan. Hadis ini menunjukkan haramnya makan dan minum pada bejana emas dan perak baik laki-laki maupun wanita. Adapun berhias dengan keduanya maka semuanya emas itu diharamkan bagi laki-laki dan hanya diperbolehkan mengenakan cincin perak. Jadi bapak-bapak boleh pakai apa tadi? Tapi bapak pakai cincin itu bukan sunnah. Bukan apa? Itu lagunya orang jualan cincin. Ini sunnah Rasul, sunnah Nabi itu pakai cincin karena kebutuhan stempel. Jadi surat Nabi harus ada apa? Stempelnya. Nah stempelnya itulah di cincin pakai Muhammadur Rasulullah. Tak gitu. Bapak buat apa? Buat stempel. Nah, ya, apalagi sampai berlebihan, ya. Sampai ini mata dewa. Nih, wah ini apa? Bacin, ya, dan lain sebagainya. Nah, hati-hati tafsir, ya, tafsir itu boros, ya. Boleh pakai apa tadi? Perak. Terus, adapun wanita maka diperbolehkan berhias dengan keduanya. Kalau ibu-ibu boleh berhias dengan apa tadi? Emas dan perak. Tapi perhiasan itu buat ibu-ibu lebih baik disembunyikan. Ya, dan boleh dipakai di hadapan siapa? Suaminya. Lebih baik disembunyikan. Ya. Dan yang terpenting dari perhiasan itu apa? Ini yang terpenting, Pak. Dan bagus sekali buat ibu-ibu. Hilyatul mu'min haitsu tablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin adalah sampai mana bekas air wudunya. Jadi perhiasan yang sebenarnya adalah apa? Air wudu. Ya, makanya banyak wudu berarti banyak apa tadi? Perhiasan. Ya, bisa saja kalau ibu-ibu minta emas suruh ngapain? Ya, Pak Mas mau wudu aja. Wudu itu adalah perhiasan. Perhiasan seorang muslim. Hilyatul mu'min haitsu tablughul wudu. Ya. Baik. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mempergunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum. Mayoritas ulama mengharamkannya. Jadi gini, maksudnya kalau untuk makan dan minum itu diharamkan. Dan bagaimana selain makan dan minum? Misalnya medali, ya. Medali dari emas, ya. Atau jam, kalau jam tangan dari emas jelas haram buat laki-laki, ya, apapun, ya. Nah sekarang gimana kalau nggak dipakai sebagai apa tadi?
hiasan, ya, aksesoris. Maka ulama yang lain tetap mengharamkan, kecuali Imam Asy-Syaukani. Kalau Imam Asy-Syaukani yang diharamkan hanya apa? Hanya buat makan dan minum. Ya, karena butuh dalil. Butuh dalil menyatakan haram dalam segala hal. Tapi ternyata dalilnya yang haram bejana emas dan perak saja. Terus lantaran kenapa? Sedangkan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar berpendapat boleh lantaran tidak tegaknya dalil yang menerangkan akan keharamannya. Dan pengharaman di dalam hadis terbatas hanya pada penyebutan makan dan minum saja. Apalagi terdapat hadis dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab yang berkata, aku diutus oleh keluargaku untuk menemui Ummu Salamah dengan membawa cangkir berisi air. Dan adalah kebiasaan orang, maksudnya di masa sahabat, apabila tertimpa penyakit ain. Tahu ain, Pak? Ya, mata jahat. Melihat orang sambil di dalam hatinya ada doa jelek. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad, ya, biasanya orang yang melakukan ain itu adalah orang-orang yang hasad. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Juz Amma surat Al-Falaq menyebutkan ain bisa membengkokkan besi, bisa menjatuhkan pesawat. Ya, ain itu memang berbahaya. Makanya kita disuruh banyak apa? Zikir pagi, sore, sebelum tidur, kemudian zikir habis sholat dan lain sebagainya. Barang siapa memiliki zikir itu, maka ibarat memiliki baju perang. Makin banyak zikirnya, makin istiqomah zikirnya sesuai dengan syariat tentunya, maka makin tebal baju perangnya. Siapa yang menyerangnya, mengaininya, mengsihirnya, itu akan kembali mungkin kepadanya, atau dia akan mental, tidak mencapainya. Ustaz, gimana? Saya udah zikir pagi sore, semuanya dah macam-macam, baca Quran rajin, masih kena juga Pak Ustaz sihir. Berarti itu namanya musibah. Berarti ujian dari Allah. Nabi juga pernah kena apa, Pak? Nabi pernah kena apa? Sihir. Ya, siapa yang menyihir Nabi? Ya, orang Yahudi. Ya, Isom bin Labid namanya. Dengan 11 ikatan sihir. 11 ikatan. Kita itu kalau tidur diikat sama setan cuma 3. Kita kalau tidur diikat setan 3. Susah nggak bangun, Pak? Nabi bukan 3, disihir berapa? 11. Makanya itu sihir yang paling hebat. Makanya kenapa kata ahli tafsir Falak An-Nas jumlahnya 11 ayat. Karena Nabi disihir dengan 11 ikatan. Maka ketika baca qul a'udzu birabbil falaq lepas 1, min syarri ma khalaq lepas 2, sampai minal jinnati wan nas lepas 11. Makanya disuruh kita meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca Falak dan An-Nas. Maka Falak dan An-Nas ini disebut dengan muawwizatain, 2 ayat perlindungan. 2 ayat. Jadi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dalam tafsir Ibnu Katsir, dulu Nabi dan para sahabatnya itu kalau minta perlindungan baca surat lain. Setelah Falak An-Nas turun, Nabi nggak baca yang lain kecuali Falak dan An-Nas. Makanya jangan remehkan surat-surat pendek seperti Falak dan An-Nas, ya, karena ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Malah disebutkan 2 surat terbaik itu diantara adalah Falak dan An-Nas. Bahkan Al-Falaq termasuk surat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu orang-orang kalau kena apa? Penyakit ain, makanya mobil-mobil orang Arab khususnya yang mewah-mewah itu suka ada tulisan Masya Allah Tabarakallah. Pernah lihat nggak, Pak? Kalau Bapak pergi ke Madinah, ke daerah Arab dah,
itu mobil tuh suka ada tulisannya Masya Allah, Tabarakallah. Itu supaya terhindar dari ain. Apa artinya Masya Allah? Semua atas kehendak Allah. Tabarakallah, semuanya keberkahan dari Allah. Jadi biar orang lihat mobil orang lain itu apa Pak? Oh, ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ain. Dan tulisan stiker Masya Allah Tabarakallah itu Anda bisa temukan di toko onderdil Arab. Ya, bakalan Anda cari di Cawang gitu, di Otista. Ya, tulisannya apa tadi? Masya Allah Tabarakallah. Ya, supaya terhindar dari apa tadi? Ain. Ya, supaya makanya banyak gedung-gedung, apa mobil, apa ditaruh tulisan seperti itu supaya terhindar dari ain. Maksudnya bahwa yang Allah ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus atau tertimpa sesuatu yang akan mendatangkan dengan membawa bejana, lalu Ummu Salamah mengeluarkan beberapa helai rambut milik Rasulullah SAW, di mana rambut itu ditampung di dalam lonceng kecil yang terbuat dari perak, lalu ia menggerak-gerakannya, lalu si sakit minum darinya. Juljul itu bejana yang serupa dengan lonceng, bejana dari ragam bejana yang ada. Jadi gini Pak, jadi riwayat ini menyebutkan bahwa siapa nih istri Nabi Ummu Salamah ini kalau ada yang kenapa tadi ain itu nanti diambil apa gelas kecil lah bahasa kita, terus dimasukin rambut Rasulullah. Nah ini bolehnya bertabarruk kepada milik Rasulullah, bukan milik Anda ya, bukan milik kiai, tapi milik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya akhirnya orang bablas. Saya dulu lagi di pesantren dapat sarung 1000 rakaat. Sarung 1000 rakaat. Jadi kiai habis pakai sarung 1000 rakaat dikasih ke santri-santrinya. Ya, nggak tahu dicuci apa kagak. Nah, ini jadi apa, Pak? Jadi jimat. Nah, ini jadi apa? Syirik. Ya. Makanya kita boleh tabarruk. Tabarruk itu apa? Nyari berkah. Nyari berkah tapi lewat peninggalan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa diantaranya di sini? Lewat rambutnya. Ya, tapi nggak bisa buat rambut kiai. Saya dulu Pak, kalau lagi ngaji itu depan kiai, saya paling depan. Begini siap-siap. Kenapa Pak Ustadz begitu? Karena kiai kan suka minum. Habis minum kan, ya, nanti kita ngarepin apa? Airnya. Wah, jadi begitu selesai, pada berbutan. Padahal tuh kiai udah batuk-batuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nyari berkah begini salah. Kalau mau nyari berkah lewat bendanya peninggalan Rasulullah, rambut, keringat. Nabi pernah tidur, kalau bahasa kita pakai tidur di balai. Karena panas keringatnya ngucur, maka ada seorang wanita naruh botol di bawahnya. Jadi keringatnya itu masuk mana? Dan Nabi membiarkan. Begitu ditanya, buat minyak wangi. Itu keringatnya Rasul yang sudah dijanjikan masuk surga. Ya, bukan dia keringatnya XXX, pasti bau itu. Gitu loh. Ya, ini keringatnya Rasul. Makanya boleh tabarruk. Tapi tabarruk yang paling gampang itu baca Quran. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatazakkaru ulul albab. Kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Jadi kalau mau berkah paling gampang apa ya? Dua, makan bareng. Tahu makan bareng? Ya, apa tuh? Satu nampan, makan bareng. Ya, ini kagak biasa nih, apalagi orang Bintaro. Ya, biasanya satu piring. Ya, kalau mau ya. Tapi jangan sampai nggak baca Qurannya. Yang baca Quran yang paling gampang. Ya. Ya, jadi, nah Ummu Salamah ini bawa apa?
Untuk yang kena ain, apa tadi? Dia bawa bejana, ya, dan bejana ini ada apanya? Ada apa tadi? Rambutnya dan bejana. Di sini disebutkan bahwa ini lagi cerita bahwa ternyata tadi gelas kecilnya ini ya kan bukan buat minum, tapi buat apa tadi? Naruh rambut Rasul. Dan mungkin gelas kecil ini atau lonceng kecil ini itu terbuat dari apa tadi? Emas atau perak. Ya, ini jangan salah paham ya. Jadi hanya benda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, berarti yang di Mesir, di Turki benar ya? Rambut Nabi, jenggot Nabi dan lain sebagainya kan Bapak kalau ke Turki akan lihat. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Itu emang benar apa enggak? Karena ulama juga takut akhirnya terjadi kesyirikan. Ya, belum nggak bisa dibuktikan secara otentik. Wallahu a'lam. Atas ketetapan di atas maka diperbolehkan berwudu, mandi dan segala bentuk penggunaan lainnya selain makan dan minum dari bejana emas dan perak, dan itulah yang pendapat yang unggul dan dirajihkan oleh Imam Asy-Syan'ani dalam Subul Salam dan Syekh Nusaimin dalam Syarhul Mumti'. Jadi larangan di sini adalah larangan untuk bejana emas dan perak, tapi untuk apa Pak? Makan dan minum. Apa sih Pak Ustadz hikmahnya? Katanya hikmahnya begini, satu bagian daripada tabzir, kesombongan, pemborosan. Ya, mahal banget piring dari emas dan perak, gelas dari emas dan perak, ini pemborosan. Yang kedua, menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Karena fakir miskin saja sudah bisa makan, alhamdulillah. Ternyata orang kaya bukan hanya makan, tapi piringnya saja jadi emas dan perak. Ini menyakiti hati orang fakir miskin. Yang ketiga, ini saya ambil dari kitab Umdatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Jadi yang pertama pemborosan, yang kedua menyakiti hati ke orang-orang fakir miskin. Yang ketiga, kenapa dilarang? Karena emas dulu kan jadi bahan ini Pak, mata uang. Ya, otomatis kalau dipergunakan untuk apa? Untuk bejana, untuk piring, untuk gelas, akan merusak peredaran mata uang. Ya, wallahu a'lam. Catatan di antara hadis tentang ancaman bagi orang makan dan minum dalam bejana emas dan perak adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lihat halaman 72. Halaman 72, orang yang minum di bejana perak tidak lain akan dicurahkan ke dalam perutnya api jahanam. Ingat Pak, ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Jadi siapa yang makan minum pakai piring dari bejana emas dan perak, ya, maka dia bisa dituangkan, dicurahkan ke dalam perutnya api jahanam. Dan satu lafaz bagi Muslim, barang siapa minum di bejana emas dan perak, kali ini menunjukkan bahwa makan dan minum dalam kedua bejana tersebut adalah bagian daripada apa? Al-kabair, dosa besar itu ada berapa Pak Ustaz? Banyak. Ya, kalau di kitabnya Al-Kabair Imam Az-Zahabi, mungkin nanti siapa suruh ustadz siapa, ya, saya lihat ustadz-ustadznya jadwalnya bagus-bagus. Mungkin suruh salah satunya bahas Al-Kabair. Al-Kabair itu apa? Dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar itu ada di kitabnya Imam Az-Zahabi, ada 70-an. Ya, ada 70-an. Nah, salah satunya masuk ke dalam ini. Apa nih? Makan dan minum dari bejana emas dan perak. Nomor 2, hukum di atas tidak berlaku pada batu-batu berharga seperti yakut, permata, karena hukum asal sesuatu adalah mubah. Misalnya bejananya dari apa? Dari yakut, dari permata, maka itu tidak apa-apa. Karena yang nggak boleh apa tadi? Emas dan perak. Boleh mematri bejana retak dengan perak atau dan tidak dilarang mempergunakan bejana tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa cangkir Nabi SAW pernah retak, lalu beliau menyambung di tempat yang retak tersebut dengan apa? Perak. Jadi yang nggak boleh keseluruhannya. Tapi kalau hanya sekedar apa? Sambungan, ya, misalnya ada gelas
pecah maka disambung dengan emas dengan perak, maka itu tidak mengapa karena hanya sambungannya saja. Kemudian kita lanjut, bejana orang-orang kafir. Boleh makan dan minum dengan mempergunakan bejana orang-orang kafir. Dengan dalil, ya misalnya Bapak makan di mana? Di restoran yang halal tapi punya orang kafir. Ya, ingat halal restorannya, kan banyak Pak restoran halal tapi bukan punya orang Islam. Gimana tuh piringnya Pak Ustadz? Ya, piringnya mah nggak dari emas dan perak, piring biasa. Tapi kita boleh nggak makainya? Ya, tentu alasan kita mungkin piring orang kafir pernah dipakai buat makan apa? Babi dan lain sebagainya. Kita lihat bahasannya. Bahwa Nabi SAW pernah makan dengan kambing yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi Khaybar. Pak, jadi waktu Nabi di Khaybar itu dapat kambing pahanya dari wanita Yahudi Khaybar namanya Zainab, bukan Zainab istri Nabi, ya. Zainab ini ngasih hadiah, kan Nabi bisa naklukin apa? Khaybar, maka dikasih hadiah oleh Zainab ini kambing pahanya, pakai bejana. Tapi sebenarnya kambingnya ada apanya? Ada racunnya. Kemudian Nabi makan bersama sahabatnya, maka sahabat Nabi saat itu langsung mati. Sedangkan Nabi racunnya, apa nih bahasa kita Pak ini? Langit lak-lakan, nempel di situ. Nempel di itu. Kemudian akhirnya Zainab bertanya, ditanya, akhirnya dia tanya, dari mana kamu tahu bahwa itu beracun? Kambing ini memberitahukan kepadaku. Maka akhirnya Zainab masuk Islam, tapi langsung dibunuh. Kenapa? Karena udah membunuh sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi kan makan berdua, langsung mati. Maka Zainab akhirnya masuk Islam karena dia pengen ngetes ini Nabi apa bukan. Ternyata benar, tapi akhirnya makan korban sahabat Nabi, maka Zainab langsung dibunuh, tapi dia sudah masuk apa? Islam, karena dia membunuh orang. Makanya Nabi kenapa dalam riwayat suka bekam? Karena mengeluarkan apa? Racun tadi, ya, racun tadi. Terus dan juga terdapat hadis sahihain dari hadis Imran bin Husain dalam sebuah hadis yang panjang, di antara hadisnya bahwa Nabi SAW pernah berwudu dari mazadah, tempayan besar milik wanita musyrik. Jadi Nabi pernah wudu. Jadi yang pertama Nabi pernah makan pakai piringnya orang kafir. Yang kedua Nabi pernah wudu dari wadahnya, embernya, bejananya orang wanita musyrik. Ya. Namun yang lebih utama adalah tidak menggunakan bejana mereka kecuali setelah apa? Dicuci terlebih dahulu. Apabila diketahui bahwa mereka memasak babi dan minuman khamr dari bejana tersebut. Jadi selama sudah diapain? Insya Allah sudah, benar Pak? Ya, misalnya mungkin ada restoran punya non muslim, diam-diam akhirnya dia pakai apa? Makan babi, tiba-tiba piringnya habis dimakan dicuci kan? Maka kemudian akhirnya pelayan pakai piring itu, ya nggak apa-apa karena sudah diapain? Sudah dicuci, ya sudah dicuci. Lihat hadisnya dari Abu Salabah al-Khashni radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami berada di bumi kaum ahli kitab, apakah kami boleh makan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau bersabda, jika kalian mendapatkan yang lainnya maka jangan kalian makan di dalamnya. Dan apabila kalian tidak mendapatkan yang lain maka cucilah dia dan makanlah di dalamnya. Jadi dicuci dulu baru makan. Maksudnya makan pakai piring tersebut. Dan di dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, sungguhnya bumi yang kami pijak adalah bumi ahli kitab, dan sungguhnya mereka makan daging babi dan meminum khamar. Lalu bagaimana kami menggunakan bejana mereka? Ya, jadi intinya insyaallah selama halal ya Pak. Jadi yang kalau babinya walaupun udah dicuci kagak halal. Ya, akhirnya kan jangan sampai nggak apa-apa tahu
babinya udah dicuci. Ya, itu mah error ya. Jadi ini yang jadi masalah. Kita lagi nggak bahas babinya, kita lagi bahas bejananya. Jadi yang penting bejananya udah dicuci, piringnya udah dicuci, sendoknya udah dicuci. Tapi kalau babinya tetap halal. Karena ada jamaah cerita, Ustaz, saya punya teman loh, orang Islam, tapi makannya babi. Kata dia bilang, kenapa babi gak boleh? Karena babi enak. Kata dia bilang, Masya Allah, itu orang sakit itu. Ya. Baik, kita bahas selanjutnya bab buang hajat. Masya Allah. Suatu ketika ada orang musyrik bertanya kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang musyrik bilang begini, Pak, Bu, aku melihat temanmu ini maksudnya Rasulullah SAW, mengajarkan apa saja sampai cara cebok. Paham, Pak? Jadi orang musyrik ini terkagum-kagum dengan apa? Islam, karena dia melihat Nabi Muhammad SAW ngajarin apa aja, termasuk cara apa? Cebok, cara buang hajat. Makanya Bapak Ibu sekalian kan Allah, Islam ini luar biasa. Sudah apa sih? Sempurna. Ya. Tahu siapa Pak artis siapa namanya tuh? Ya Pak, Angel siapa namanya? Angel Elga. Angel Elga kan dulu orang mana? Orang Nasrani. Kemudian saya waktu itu bahas tentang kesempurnaan Islam. Dia punya pengajian namanya Precious Hijabus. Udah namanya udah susah banget ya. Ngajinya di Hotel Shangri-La waktu itu. Ya. Akhirnya dia setelah saya terangin tentang kesempurnaan Islam, dia bilang begini, itulah yang menyebabkan saya tidak kembali lagi ke agama saya, Pak Ustaz. Karena Islam sudah sempurna. Islam mengajarkan segalanya. Masya Allah, mudah-mudahan dia istiqomah. Ya, nah ini orang kafir tuh banyak yang salut sama Islam. Karena Islam ini ngajarin apa aja. Mana ada orang ngajarin cebok, berapa kali ceboknya, kencing, pegangnya pakai apa, kemaluannya, sampai hubungan badan aja ada doanya, kecuali Islam. Makanya hidayah ini bisa dirasakan oleh mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi yang udah Islam lama nyantai. Begitu ada mualaf ya, sini ngaji ya. Masya Allah, belagu banget. Kayaknya udah senior. Makanya Bapak Ibu, banyak mualaf lebih pintar dari orang Islam yang dulu. Padahal baru 3 tahun tuh si Melin. Baca Qurannya lebih lancar dari orang Indonesia yang Islamnya udah 40 tahunan. Saya turun Susi Melin, baca hadis, lancar baca hadisnya. Sedangkan orang kita baca Qurannya aja masih gagap. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Orang itu tahu dia mimpi jelek tuh kapan sih? Habis bangun tidur, betul kan? Astagfirullahaladzim ya Allah, mimpi jelek, mimpi bagus kerasanya kapan? Lagi bangun tidur. Hidayah itu lebih terasa bagi mereka orang yang mencari hidayah. Kita ini dapat hidayah apa dapat hadiah? Apa bedanya hadiah sama hidayah? Hidayah mah diapain? Dicari, hadiah ngapain? Nunggu. Kita mah dari kecil aja udah Islam. Namanya aja Romdoni. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama tempat dan cerita ya. Nama aja Bapak Muslim. Tapi ternyata ditanya tentang sholat jenazah gak ngerti. Sholat gerhana kagak paham. Nanti kan tanggal 9 gerhana tuh pastikan pada sholat. Banyak Pak orang di Mekah, orang kita begitu datang, kan biasa di Mekah habis sholat wajib sholat apa? Sholat jenazah. Takbir kedua dia ruku. Dia bangun lagi.
Malah ada begitu habis sholat di Mekah, dia tanya sama saya di hotel, tadi imam sholat apa tuh Pak ya, Pak Ustaz? Takbir 4 kali begitu. Emang tadi Bapak sholat apa jadi? Jadi kan saya nanya sama dia, Bapak niatnya sholat apa tadi? Ya saya sholatnya niatnya ngikutin imam aja Pak Ustaz gitu. Dia nggak tahu kalau itu sholat. Sampai-sampai saya tanya sama ibu-ibu, sholat jenazah berapa rakaat? 2, 4. Masya Allah, Islam 40 tahun. Sholat jenazah kagak tahu. Makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, hidayah akan. Makanya gini, kenapa kita minta tiap hari hidayah? Ihdinas. Kita ini tiap hari minta hidayah Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kata Syekh bin Baz bahwa manusia butuh hidayah sampai dia mati. Ingat, kita butuh hidayah sampai kita mati. Makanya kalau ada orang berdoa buat Anda, hadakallah, yahdi, semoga Pak Tony dapat hidayah, jangan marah. Lu kira gua mau alam? Salah. Karena kita butuh hidayah sampai kapan? Sampai mati. Makanya kenapa kita bilang ihdinas? Makanya tidak ada doa yang paling indah dalam sholat kecuali kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka ulama nyuruhin seperti Ibnu Taimiyah nyuruh niatkan itu jadi doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Lurus itu susah apa enggak sih? Pak, lurus susah enggak? Susah. Maunya teh mencelok sini, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, bangga dengan Islam. Karena Islam mengajarkan apapun sampai masalah buang hajat. Saya punya jamaah, dia orang umum, kaya, cantik, doktor, tapi belajar agamanya mantap banget. Nyatet, nulis, ngapal, nanya, ibu-ibu, ya, nggak tahu ada nggak contohnya di sini, ya, pinter, belajar agamanya. Saya ingat saya ngajar Syarah Riyadhus Shalihin, saya ngajar tafsir Ibnu Katsir, dan nyata saya ngajar juga tauhid. Lalu dia cerita kenapa dia bisa berislamnya semangat belajar Islam. Ternyata waktu di Amerika dia ketemu sama mu'alaf yang baru masuk Islam karena meneliti seluruh agama kalau mati diapain. Paham Pak? Agama Nasrani kalau mati diapain, agama Majusi kalau mati diapain, agama Hindu kalau mati diapain. Kan banyak modelnya Pak. Yang menyebabkan dia masuk Islam adalah tidak ada penguburan paling aman, paling murah, paling mudah, dan paling ramah lingkungan kecuali penguburan gaya Islam. Maka akhirnya dia perdalam dan dia masuk Islam. Dan itu dia ceritakan kepada dokter itu. Pertanyaannya adalah, mungkin si mualaf ini nanya sama dokter ini, ibu udah lama Islamnya? Oh, udah dari kecil saya Islam. Berarti udah ngerti dong ya tata cara nguburin mayit. Tuh. Udah ngerti cara mandiin jenazah. Tuh. Udah ngerti sholat jenazah kayak apa. Ternyata dia emang kagak ngerti. Tapi orang mu'alaf ini sudah paham. Betapa banyak Pak ngaku Islam tapi nggak ngerti ajaran Islam. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah, Anda harus bangga dengan Islam. Maka itulah yang membuat dokter ini belajar semangat Islam. Kenapa? Kenapa saya dikalahin sama mu'alaf baru masuk kemarin sore? Kenapa saya ini terlena dengan label Islam? Senior Pak. Senior. Ya, makanya orang kalau udah coba Pak, perusak ilmu itu apa sih? Kata Syekh Utsaimin, afatul ilm al-kibr. Perusak orang yang menuntut ilmu, maksudnya udah pintar, itu sombong. Paham? Misalnya jilbabnya udah syar'i, itu suka ngeliatin yang masih nyekek juga gini.
Astagfirullahaladzim. Suka ngeremehin, hati-hati. Ya, harusnya kita rangkul dia supaya bisa lebih baik. Bapak yang sudah kayaknya sunnahnya sudah banyak, ngeliatin yang baru masuk masjid udah mungkin baru belajar, nggak ngerti dia. Handphone bunyi bukan dimatiin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya. Kalau saya mau udah saya matiin, ya maklum lah orang jahil. Ya harusnya dikasih tahu kan, Pak, kalau handphone nyala lagi sholat matiin, ya nggak boleh kan dijawab, ya matiin cetrek gitu loh, ya kenapa ganggu orang gitu, kenapa? Karena zaman Nabi dalilnya apa Pak Ustadz, kan kagak boleh gerak 3 kali, gerak 3 kali mah bukan dalil. Gerak 3 kali mah itu pendapat ulama. Sedangkan Nabi pernah sholat bergerak selama dibutuhkan. Ada 13 dalil dalam kitab Sahih Fikih Sunnah sholat boleh bergerak. 1, Nabi pernah gendong cucunya. 2, Nabi pernah bukain pintu buat siapa? Aisyah. Nabi lagi sholat, pintu depan kiblat, kemudian ketok-ketok Aisyah, kan ganggu Pak. Maka Nabi jalan sambil buka pintu, lalu dia lanjutkan sholatnya. Dekat pintunya, kan pintu gerbang. Ya tuh ya. Bahkan Nabi suruh bunuh 2 yang berwarna hitam walaupun lagi sholat, kalajengking dan ular. Nabi nyuruh kita kalau ada orang lagi sholat lewat depan kita diapain? Dicegah begini, jangan lewatin orang sholat. Ya, bahkan dan lain sebagainya, banyak banget lah dalil seperti itu. Termasuk ada sahabat Nabi namanya Abu Barzah Al-Aslami. Dia pernah sholat, mau sholat dia megang onta, ontanya kagak ada tempat buat ngiket. Bingung nih onta ngiketnya di mana? Akhirnya dia pegang tuh tali ontanya sambil sholat. Begitu lagi sholat ontanya narik-narik, bukan tangannya begini kan? Tuh. Terus dia habis sholat ditanya, kenapa kamu sholat sambil megang tali onta? Aku lebih baik pikiranku tenang, ontaku ada di sini, daripada lagi sholat pikiran kemana-mana. Maka itu dijadikan dalil. Itu hadis riwayat Bukhari, dijadikan dalil dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Dibolehkan sholat matiin apa tadi? Matiin apa? HP. Ya, makanya tulisin di sini kan banyak ditulisin Pak, tapi bunyi terus. Ya, tulisinnya salah. Tulisannya gini, matiin HP, dan kalau lagi sholat bunyi juga, matiin juga. Gitu ya. Ya, karena banyak orang nyangka gerak 3 kali batal, enggak. Ya, gerakan itu dibolehkan selama dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Nah, itu kan bagian daripada apa? Ilmu. Ya, makanya Islam ngajarin banyak banget, termasuk tentang buang hajat ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang Islamnya udah lama nih senior ya, benar-benar senior. Ya, paham tentang agama. Ya, jangan sampai di Arab begitu hari Jumat kan sholat biasanya suka baca sajadah ya. Ya, baca 30 ayat, nanti ada sujud tilawah. Ada bapak-bapak begitu orang sujud tilawah dia tarik-tarik itu orang. Maksudnya salah Pak, salah gitu loh. Yang salah dia sebenarnya. Jadi la yastakbirun, Allahu Akbar, sujud ya, dia tarik orang, salah. Ini orang yang ditarik juga gak mau kan gitu. Akhirnya habis dia nanya, Ustaz, tadi saya tarik-tarik orang, karena saran saya orang itu salah gitu. Habis dari berdiri langsung sujud. Itu apa Pak Ustaz? Itu sujud tilawah namanya Pak. Itu ayat saja. Ya Bapak orang mana? Orang Bintaro. Oh ya. Aduh, jatuh. Baik Bang, buang hajat. Buang hajat adalah kiasan dari keluarnya kencing atau istinja. Kadang kala buang hajat ini disebut juga dengan istihabah.
Kita lihat adab-adabnya. Satu, ketika hendak masuk ke dalam tempat buang hajat, hendaknya mengucapkan Bismillah saja, atau Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, atau digabung Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Kenapa Pak Ustaz? Kita lihat ibu-ibu sekalian muliakan Allah, tapi Bismillah ini bukan lagi di dalam, lagi pas masuk Bismillah dalam hati, nggak disebutkan ya Bismillah saja atau Allahumma ini, atau digabung seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang kedua, mengucapkan gufronaka ketika keluar dari tempat buang air. Jadi bapak-bapak kalau keluar dari WC bacanya apa? Gufronaka. Kenapa Pak Ustadz kok minta ampun? Gufronaka itu apa? Aku mengharapkan ampunanmu. Karena di dalam WC Anda nggak boleh zikir, betul? Di dalam WC Anda nggak bisa berzikir, sedangkan kita dituntut, diharapkan untuk banyak berzikir di setiap waktu dan tempat, kecuali kamar mandi. Maka ketika Anda keluar dari kamar mandi, maka kenapa minta ampunan kepada Allah? Karena di dalam tadi nggak bisa zikir. Itu hikmahnya kenapa zikirnya gufronaka, karena Anda di dalam kagak zikir, maka kita minta ampun kepada Allah. Makanya Pak, istighfar itu paling bagus dilakukan setelah selesai mengerjakan sebuah perbuatan. Ya, kapan? Habis sholat astagfirullah, astagfirullah, ya, astagfirullah 3 kali. Nanti habis ngaji kita baca apa? Kifaratul majlis. Paling bagus istighfar termasuk lagi sahur kan? Al-Imran ayat 17. Ya, wal mustaghfirina bil ashab, dan mereka yang minta ampun di waktu sahur. Ya, habis dari Arafah menuju Muzdalifah. Makanya bagus kita mengakhiri segala kegiatan kita yang ibadah dengan apa tadi? Istighfar. Nah, termasuk habis dari kamar mandi, gufronaka. Ya Allah, ampuni aku, karena di dalam enggak zikir, di dalam enggak bisa berzikir karena memang dilarang, ya. Kemudian nomor 3, tidak membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat apa? Zikrullah. Misalnya, gimana Pak Ustadz? Saya enggak, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya apa? Cincin yang tulisannya apa? Allah, maka dibuka cincinnya, masukin kantong. Atau dipegang di apa? Dipegang tapi diapain? Dikepel. Ya, kalau ada tulisan Allah ya, atau kalimat-kalimat. HP, kan HP ada ya Pak ya? Ada Qur'annya, ada apanya dan lain sebagainya, maka dimasukin kan kantong. Karena nggak mungkin ditaruh di luar kan, ya. Atau apa? Nah, yang sulit ini kadang-kadang gimana tentang Quran? Ibu-ibu kan suka apa? Bawa tas isinya Quran, ya. Karena maaf Pak, mudah-mudahan nggak terjadi di As-Sof ini, ya. Karena banyak maling. Maling ini pinter, malah maaf, sedikit aja cerita. Waktu itu kita sholat gerhana Pak. Sholat gerhana kan lama kan? Rukunya lama, sujudnya lama. Akhirnya itu maling masuk Pak. Tas ibu-ibu di depan tuh diapain? Diambilin. Ya, diambilin, dan ibu-ibu gak ada yang sadar karena lagi sujud. Ya, ini hati-hati. Bahkan di setiap pengajian ibu-ibu suka ada tulisan sekarang, tolong jaga bawaan masing-masing. Mudah-mudahan di As-Sof ini nggak terjadi, ya. Jadi ketika kita ibu-ibu bawa tas isinya apa, handphone isinya ada Al-Quran dan lain sebagainya, maka kalau bisa dititipkan, titipkan. Tapi kalau nggak bisa, maka masukin kemana tadi? Ke dalam apa tadi? Ke dalam tasnya, tertutup. Seperti itu. Jangan sampai dibawa terbuka. Itu yang saya tahu dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Disuruh diapain tadi kalau cincin? Digenggam. Berarti selama dimasuk
selama dimasukkan ke dalam tasnya atau ke dalam ke dalam saku bajunya. Misalnya ada orang punya kalung tulisannya Allah, maka kalungnya diapain? Dimasukin, dikancingin biar ketutup. Ya seperti itu saja solusinya tentunya. Kemudian tidak menjawab salam di saat buang hajat, nggak bisa jawab salam Pak. Jawab salam itu dilarang ketika di dalam kamar mandi. Ustaz, kan hukum mengucapkan salam apa? Hukum ngucapinnya sunnah, jawabnya wajib, kecuali di kamar mandi. Gimana Pak Ustaz kalau kakinya di dalam, terus badannya keluar gitu loh? Wah, ntar mengsong ya. Ya, gara-gara jawab salam jatuh ngejuprak setruk kan ya. Udah nggak usah dijawab. Makanya kalau misalnya orang bertamu itu berapa kali sih hak salamnya dijaga? Misalnya bapak lagi sholat, assalamualaikum, ya riwayat itu ada dari Ali bin Abi Thalib, tapi lemah. Karena nanti assalamualaikum sekali, 2 kali, 3 kali keluar dia dari rumah, nanti baru datang lagi. Jadi bukan urusan kita. Urusan kita akhirnya, jadi itu ada bertamu adalah berapa kali? 3 kali salam, gak dijawab juga dia pulang. Atau nanti datang lagi berapa saat lagi. Nah kalau lagi sholat kita boleh Pak jawab salam, tapi pakai isyarat. Kalau di kita kan orang sholat itu kayaknya nggak boleh diganggu sama lain. Ya, assalamualaikum Ustaz. Padahal dibolehkan menjawab salam dalam sholat, tapi pakai isyarat. Isyaratnya gimana Ustaz? Ada 3. 1, kan kadang-kadang ada yang masuk Pak ya. Habis masuk suka ada pengumuman. Misalnya Pak Tony ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka boleh kita jawab, tapi pakai apa tadi? Yang sholatnya tadi masuk kan daripada belum selesai tuh. Maka dijawab pakai apa tadi? Isyarat. Isyarat yang pertama. Nah berarti itu waalaikum. Yang kedua, tangannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi apa? Yang ketiga, apa? Tangannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Riwayatnya Abu Dawud, salah satunya dari Bilal. Ketika Nabi sedang sholat, ada yang mengucapkan apa tadi? Salam. Maka boleh dijawab dengan 3 cara. Nggak boleh diucapin. Assalamualaikum, Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Sampai ada bapak-bapak, saya telepon, saya kagak tahu dia lagi sholat. Jadi sholat. Bapak tadi lagi sholat. Iya, dia jangan dijawab. Mati. Lagi sholat. Ini ya, orang yang udah meninggal. Sampai Pak Arianto, Masya Allah, ke masjid itu mungkin 20 tahun masjid terus. Selalu di sholat pertama di depan sudah meninggal. Masya Allah, meninggal mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu. Semoga Allah memberikan syukur buat dia. Nah, itu bapak-bapak luar biasa itu. 20 tahun mungkin Pak. Istiqomah selalu di sholat pertama, setengah jam sebelum sholat selalu ada di masjid. Ya, setengah jam sebelum sholat. Ya biasa setelah pensiun. Ya, yang belum pensiun kan jarang gitu. Nah, terus tadi tapi berlaku itu jawaban pakai isyarat lagi sholat. Makanya kalau orang Arab ada orang lagi sholat, dia bisa aja dikasih salam apa dia? Assalamualaikum. Pak, emang nggak boleh nih? Ya. Atau seperti itu.
Tapi itu kalau lagi sholat. Jangan bapak ketemu saya, Assalamualaikum Pak Tony. Enggak, kan lu kagak sholat. Lagi marah itu mah gitu, ya. Jadi hanya itu unik ya, luar biasa ya. Pembahasan khusus tentang menjawab salam ketika sholat. Ya jarang ada yang tahu gitu loh, kecuali orang-orang yang menuntut ilmu tentunya. Baik, jadi nggak boleh jawab salam ketika di dalam kamar mandi. 5, hendaknya menjauh dan berlindung dari pandangan. Makanya Pak, yang bagus orang kalau buang air kecil, apalagi buang air besar, itu carinya bukan yang standing, apa tuh Pak? Bukan standing party, apa tuh? Standing closet. Bagusnya dia masuk ke toilet apa sih? Kloset kloset yang ada tutupnya gitu loh. Itu lebih bagus karena apa tadi? Lebih tertutup. Maka yang paling bagus saya lihat di kota wisata itu bagus banget. Jadi walaupun itu standing ya toiletnya, tapi ada penuh. Bukan pembatas. Kalau pembatas masih bisa ngelirik Pak. Pembatas kan ada tuh pembatas. Ini enggak, pakai hordeng. Jadi tetap, jadi kan murah meriah tuh. Jadi mau kencing tutup, ya kencingnya berdiri, ya kencing berdiri. Tapi tertutup. Kalau di tempat lain ya terbuka. Malah pernah di Mall Bandung Pak open. Kaget saya open gitu Pak. Jadi bisa kelihatan sama yang di luar tuh. Ya maksudnya kelihatan kita lagi kencing gitu loh, bukan ituannya gitu loh ya. Ya sampai ini gimana ya ini. Jadi ini kan perbuatan kotor, ya. Akan tetapi harusnya tertutup. Islam ini ngajarin malu. Dan iman dan malu itu bergandengan. Ingat Pak, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, al-haya wal iman makrunani jami'an. Fa iza rafa'a ahaduhuma irtafa'a al-akhar ma'ahu. Ilman dan malu itu bergandengan. Ketika diangkat salah satunya, ngangkat yang lainnya. Makanya malu ini adalah bagian daripada iman. Nah, ya, jadi nggak apa-apa kencing berdiri kan, Pak? Boleh kencing berdiri itu, ya, karena Nabi pernah kencing berdiri. Siapa yang ngelihat? Huzaifah. Tapi Aisyah lihat Nabi kencingnya duduk. Ya, jadi hadis Huzaifah jadi dalil buat yang mau kencing berdiri. Aisyah tahu Nabi di mana? Di rumah. Maka karena ada bapak-bapak bilang kencing kagak boleh berdiri. Kayak apa tahu gitu loh. Boleh kencing berdiri, ya. Bahkan setahu saya Bukhari, salah satunya riwayat Bukhari Muslim, ya. Karena Huzaifah pernah menyaksikan Nabi kencing berdiri. Tapi Aisyah taunya Nabi kencingnya duduk. Cuman ulama akhirnya bedain afdolnya mana. Yang afdol duduk, lebih aman, terhindar dari punceratan dan lain sebagainya. Dari segi kesehatan juga lebih baik. Tapi kalau berdiri boleh-boleh saja, ya. Kemudian nomor 6, tidak mengangkat. Nah terus maaf Pak, sedikit nih, mungkin takutnya ini kan masjid lagi dibangun. Ada toilet yang pakai sensor ya? Pakai sensor apa sih? Jadi begitu datang, wah itu sebenarnya nggak bagus banget. Apa sih penyebab azab kubur itu? Salah satunya kencing kan. Banyak penyebab azab kubur. Ada yang muncul, ada yang terpaksa, ada yang berubah, ada yang kencing. Salah satunya adalah kencing. Banyak anak muda kencing gak cebok. Kenapa? Karena begitu maju ada welcome apa? Welcome dari apa? Jadi ayat selamat datang. Maksudnya itu nyuci kotoran yang sebelumnya. Nah kita kan mau buka mata. Terus habis kencing bisa cebok? Nggak bisa, harus apa
mundur dulu, baru maju. Ini tipu daya mungkin Pak, supaya orang-orang Islam ini kena azab kubur. Masya Allah, tolong diperhatikan mereka yang model dulu tuh, yang masih ada tuh terangannya begini, terus dikasih selang dikit biar ayatnya teratur gitu. Lah ini enggak, itu ya pakai sensor tubuh ternyata. Sampai ada aki-aki waktu di Cengkareng, karena nggak keluar aja dibawa ke belakang kan Pak? Jadi dibawa ke belakang gitu. Maksudnya ke apa? Ke toilet, ya mereka keluar air. Ya ini ternyata masjid-masjid ya kalau yang modern akhirnya jadi pakai yang itu jangan gitu ya, pakai yang apa sih nggak tahu, mungkin Pak Tony bisa bikin desain lah ya, suruh yang desain bangunan ini bikin ya betul ya, bagaimana supaya tetap kencing ya, tetap berdiri misalnya, tapi lebih aman dari keceratan dan airnya bisa keluar. Atau disediain apa kalau nggak ada air? Tisu dengan 3 kali basuhan tentunya. Kemudian apalagi? Tidak mengangkat pakaian sebelum mendekat dari tanah. Maksudnya kalau kencingnya apa tadi? Duduk kan pasti diangkat. Jadi begitu ini dekat tanah baru diangkat ya. Kemudian tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Gini Pak, hukum WC madep kiblat. 1, gak boleh sama sekali. Ya, ini saya simpel aja karena pembahasannya panjang. 2, boleh WC madep kiblat asal di dalam ruangan. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i, WC boleh madhab kiblat tapi sana asal di dalam ruangan. Maksudnya tertutup. Ketiga, boleh nggak belakang tapi nggak ngadep. Beda apa ya? Kiblat ke sana kan? Berarti bolehnya apa? Apa? Nggak belakangnya tapi nggak boleh ngadep. Yang keempat, saya ambil dari kitab dari fikih sunnah ya. Yang keempat, mau madhab mana saja terserah boleh. Ya, mau madhab mana saja karena hadis-hadis yang berbeda-beda. Tentu pendapat yang paling selamat adalah yang mana? Hindari yang namanya WC atau bukan hanya WC, kita buang air madhab kiblat. Ini lebih selamat ya. Terus kalaupun ternyata mungkin bapak-bapak beli rumahnya non muslim, tapi insya Allah kontraktor di Indonesia berhati ya, non muslim, ternyata dia bikin madhab kiblat. Kalau bisa dirubah ya rubah, kalau nggak bisa dirubah maka jangan sampai tidak tertutup ya. Kalaupun yang lebih bagus lagi membelakangi boleh tapi nggak boleh menghadapnya. Semua ini masing-masing yang berpendapat nggak boleh. Yang bilang boleh selama tertutup, yang bilang boleh asal membelakangi, yang bilang boleh semuanya, mereka pakai dalil-dalil semuanya. Tapi yang lebih selamat adalah apa? Dihindari WC madhab mana? Madhab kiblat atau buang air kita madhab kiblat. Nah ini banyak sekali dalil-dalil yang dipakai di sini tentang larangan-larangan seperti itu. Kita lihat coba halaman 78. Kita lihat halaman 78. Paling bawah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, paling bawah, mazhab yang paling benar dalam permasalahan ini bahwa tidak ada perbedaan antara di tempat lapang atau tempat tertutup. Karena ada lebih 10 dalil yang mendasarinya, dan kesemuanya telah saya sebutkan tempat selain ini. Bagi orang yang memisahkan antara tempat buka dan tutup tidak didukung dengan dalil yang kuat. Jadi intinya penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu larangan kencing atau bikin WC menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Kemudian nomor 8, membersihkan diri dari air kencing
Nomor 9, tidak buang hajat di jalan umum atau tempat berteduh yang semisalnya. Karena banyak Pak orang kencing di mana? Di halte. Orang banyak kencing di tempat orang berteduh, pohon yang rindang. Makanya dilarang, ya. Lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian pada dua hal yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Para sahabat bertanya, apa sajakah dua hal itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang buang hajat di jalan umum atau di tempat berteduh mereka. Maksudnya ketika bapak lagi di halte bau kencing, pasti kan ngelaknat Pak. Kurang ajar nih orang. Ya, ini kucing kali ya. Bahkan sekarang dengan enaknya di lampu merah, supir angkot turun, terus kencingnya di mana? Di ban, ya, ini udah kena percikan dan lain sebagainya. Dan banyak orang nggak sholat gara-gara hal ini. Ya, terus gimana kalau bapak ternyata kayak kena percikan? Gimana caranya? Perciki saja di mana, di tempat yang dia ragukan. Ya, dan nggak kalau najisnya jelas ya dikasih air sedikit. Tapi kalau nggak jelas cukup diperciki saja. Termasuk ibu-ibu yang suka batuk kayak keluar, gitu loh, kayak keluar kencing. Maka kalau ibu ragu ya mau sholat perciki di tempat yang ibu ragukan, seperti itu. Kurang juga lagi, sampai dia yakin lah, ya. Kemudian nomor 10, tidak buang air kecil di air yang tergenang, ya, karena tentu akan dipakai buat, kecuali airnya banyak ya Pak ya. Seperti kolam apa tadi? Kolam renang ya. Kalau kolam renang, anak-anak suka berenang terus suka kencing, ya nggak apa-apa karena nggak bakalan, satu nggak kelihatan, dua airnya banyak gitu loh ya. Tapi kalau airnya sedikit, satu ember dia kencing di situ ya, nah ini tentu nggak boleh ya. Ya Pak, kenapa ini ada Pak Ustaz hadisnya? Ya kan zaman di Arab air susah. Ketika ada orang kencing di air yang segitu, udah sedikit, tentu bisa merubah airnya, ya. Tidak buang air kecil di tempat mandi lalu berwudu di dalamnya. Nomor 12, boleh air kecil dengan posisi apa? Berdiri atau duduk dengan syarat aman dari percikan air kencing tersebut. Maka yang bagus kalau orang pengen aman, ya ditektokin Pak. Kalau yang berdiri ditektokin kemana? Ke tembok, otomatis percikannya kurang. Atau masukin ke dalam lubangnya supaya nggak kena percikan, karena percikan ini berbahaya. Nomor 13, wajib beristinja dan menghilangkan najis yang terdapat di lubang kemaluan dan dubur, ya. Maksudnya cebok. Jadi kalau nggak ada pakai batu, ya, dan jumlahnya 3. Tapi kalau misalnya sekarang, ya, berarti pakai sesuatu yang boleh seperti tisu, kertas, dahan, apalagi daun, ya. Dulu mah rest area nggak kayak sekarang ya. Dulu bapak kalau perjalanan Jakarta Bogor, itu kan kalau mau kencing pasti turun ke bawah, ya, terus kencing nyari daun pisang, ya, atau tisu. Kalau sekarang rest area banyak, lebih mudah tentunya umat Islam bisa melaksanakan sholat dan bisa lebih bersih. Alhamdulillah. Kemudian lihat di bawah dari Anas bin Malik nomor 13. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW pernah masuk ke tempat buang hajat, lalu aku seorang anak kecil seusiaku membawakan sebuah kirba dan anzah, tongkat, lalu beliau beristinja dengan air itu. Kenapa Pak Ustadz Anas bin Malik bawa tongkat? Jadi bawa apa? Bawa tempat air sama tongkat. Tempat air buat cebok, tongkat buat apa? Ini nih apa? Buat sutra. Jadi Anas bin Malik itu bawa tongkat atau bawa panah kecil atau tombak kecil, ya. Jadi kalau sama tempat air buat ceboknya Nabi. Ini Anas bin Malik yang mengabdi sama Nabi dari umur 10 tahun. Maka Anas bin Malik ini luar biasa, ya. Allah kasih dia umur yang panjang sampai 105.
Karena didoain sama Nabi. Doanya apa Pak Ustadz? Dia dari Nabi itu doanya berkahi umurnya, hartanya, dan keturunannya. Maka akhirnya Anas bin Malik umurnya sampai 105 dan hartanya paling banyak orang Ansor dia. Hartanya kaya raya luar biasa Anas bin Malik ini. Terakhir keturunannya sampai 150 orang. Ya, saya nggak bahas berapa istrinya, saya hanya bahas anaknya sampai 150 orang. Ya, itu berkahnya doa. Makanya boleh doain anak kita berkahi apa tadi? Umurnya, hartanya, dan keturunannya. Biar soleh, panjang umur, manfaat, berkah hartanya, dan keturunannya banyak. Nah, Anas bin Malik ini bawa tongkat untuk apa tadi? Sutra. Satu lagi buat ceboknya Nabi, yaitu tempat air yang kecil. Ya, makanya di sini orang pada nanya, kok bawa tongkat buat apa? Dijawab sama ulama, buat sutra. Makanya sholat bagus ada pembatasnya. Alhamdulillah nih ada sutra seperti ini. Ya, paling ini 46,2 cm. Kemudian bilangan dalam istinja tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Jadi boleh tisunya 1, tapi 3 kali. Maksudnya bolak-balik. Ya, bolak-balik. Ya, atau tisunya 3. Yang penting 3 usapan. Punten maaf, ibu-ibu banyak yang cuma 1 kali usapan. Karena nggak ngerti, padahal minimal 3 kali. Ya, kalau memang kencingnya pakai tisu. Kemudian nomor 15, hendaknya jumlah usapan tersebut ganjil, ya. Kemudian tidak beristinja dengan kotoran tulang dan segala bentuk yang dihormati berupa makanan. Ya, nggak boleh cebok pakai tulang, karena tulang itu makanan jin. Ya, tulang itu makanan jin. Bukan berarti bapak makan tulang, makan hak jin, enggak. Maksudnya tulang yang sudah dibuang, ya. Dan enggak boleh cebok pakai kotoran, walaupun kotorannya sudah kering. Makanya kalau kemana Pak? Kalau ke Muzdalifah, bapak nyari apa biasanya? Nyari batu. Ya seharusnya kagak di Muzdalifah, di mana aja batu boleh dibawa, asal jangan dari Indonesia. Ya, batunya di mana dapetin, di Mina boleh. Makanya ada yang ngasih tahu bawa air aqua sedikit. Jadi begitu dapat batu cemplungin. Kalau tenggelam bener batu. Kalau melayang tai onta gitu loh ya. Nah, karena kalau sudah kering tai onta atau tai kambing mungkin suka keras persis kayak batu ya. Enggak bagus lempar jumroh Aqobah pakai hal seperti itu ya. Jadi Nabi pernah cebok 2 batu, dibawain 3 batu, ternyata satu adalah kotoran kering. Paham Pak? Jadi akhirnya Nabi bilang sampai dibuang apanya tuh, kotorannya tadi ya. Jadi 2 batu, 1 kotoran yang persis batu. Itu ada sebabnya. Kemudian jadi nggak boleh cebok dengan tulang atau bentuk yang dihormati. Seperti apa? Ya nggak boleh pakai makanan, pakai yang benda-benda berharga seperti uang, nggak boleh. Tapi dibolehkan dengan hal-hal yang seperti daun, termasuk tisu. Kemudian nomor 17, tidak cebok dengan tangan kanan. Dari Abu Qatadah dari Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya sewaktu kencing. Pak, makanya kenapa zikir pakai tangan apa? Bahkan nggak boleh zikir dengan 2 tangan. Ini Syekh Albani menyebutkan, barang siapa yang zikir dengan tangan kiri, ini menyelisihi sunnah. Dan dia menempatkan sesuatu yang indah pada tempat yang salah. Misal, jadi ini kan buat cebok, tapi kenapa dia subhanallah begini? Yang kedua, gimana Pak Ustadz kalau zikirnya itu nggak pakai
kiri tapi kanan kiri. Maka dia menggabungkan antara hak dan batil. Yang hak pakai tangan kanan, yang batil pakai tangan kiri. Yang ketiga, yang pakai tangan kanan, maka inilah yang mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tangan kiri dipergunakan untuk hal-hal yang seperti cebok. Dan termasuk haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi luar biasa, benahin orang susah banget. Ya, kayak makan steak. Ya makan steak gimana Pak Ustadz? Kan ini apa nih? Garpu ini pisau. Ya, otomatis akhirnya makan pakai kiri. Saya bilang potongin dulu semuanya, baru pakai. Nah, kayak makan mangga Pak Ustadz. Gak apa-apa daripada kayak setan gitu loh. Ya, karena banyak orang gaya makan steak pakai tangan kiri, padahal yang dia akhirnya dia nurutin setan, dan hukumnya bukan makruh, haram. Makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, tapi kalau yang kidal Pak Ustadz, tetap kidal juga punya kekuatan kok. Tinggal dia mau nggak. Saya kan kanan makanya, tapi saya bisa ngangkat nih mic nih. Ya, gampang, lempar juga bisa. Ya, tapi kenapa orang pakai kidal? Karena udah kebiasaan. Hati-hati. Hanya makan dan minum saja, ya nggak boleh pakai tangan kiri. Ya, tapi kalau ngapain? Nulis SMS, boleh pakai tangan kiri. Termasuk siwak, boleh pakai tangan kiri. Tapi kalau makan dan minum nggak boleh, ya, menyerupai setan. Itu kemudian masuk mencuci tangan sampai cebok untuk menghilangkan najis, nomor 18. Kemudian terakhir masuk dengan kaki kiri, keluar dengan apa? Ya, sebenarnya tidak ada dalil masuk kaki kiri keluar kaki kanan, cuman kanan lebih dimuliakan, ya, kiri untuk sesuatu yang jelek. Jadi keluar kayak bapak masuk rumah kaki apa? Kanan, keluar kaki kiri. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang sunnah al-fitrah. Ada yang mau nanya? Ya, baik Bapak-bapak. Ada? Silakan Pak. Jongkok atau duduk? Oke, ya. Ya, sebenarnya bukan duduk Pak. Apa? Jongkok. Kalau duduk pasti nggak bakalan bisa, ya. Jadi di sini bukan, maaf mungkin saya ulangi, bukan duduk tapi apa tadi? Jongkok, ya, karena kalau duduk basah tuh, ya, jadi jongkok yang benar. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Ada juga pernah dengar bahwa kalau kita menjawab salam orang lagi sholat dengan mengeraskan bacaan. Iya, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Yang ada pakai apa tadi? Isyarat. Jadi yang ada tadi Bapak bilang itu dari Ali bin Abi Thalib dengan dehman, bukan dengan ngerasin suara, tapi dengan itu, ya. Tapi dalilnya lemah. Tapi yang ada dalilnya adalah dengan isyarat. Tapi kalau kita lagi sholat di dalam kamar, kemudian ada orang salam, assalamualaikum, nggak usah dijawab. Dia berapa kali salam tadi? 3 kali salam dia pulang, ya, seperti itu. Cukup? Baik, bapak-bapak mungkin pada mau main sepeda, ya. Kita, ya, ada yang mau olahraga atau lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
الحمد لله رب العالمين